Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Robi Awaludin Official. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah manajemen rantai pasok atau supply chain management ketika teman-teman nonton TV, baca berita, atau dengerin radio kalau masih ada. Nah, permasalahan kali ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana kita akan membahas sesuatu hal yang vital, karena jika manajemen rantai pasok ini efisien, maka bisnis kita akan semakin menguntungkan, dan pada akhirnya kepuasan konsumen akan tetap terjaga. Dalam bisnis yang semakin maju ini, terutama di industri 4.0 atau pasca pandemi saat ini, membangun manajemen rantai pasok yang efisien, efektif itu sangat penting. Karena ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dikarenakan manajemen rantai pasok yang tidak bagus dan boros. Manajemen rantai pasokan menggambarkan kegiatan terpadu yang sistematis dari keseluruhan proses produksi, dari mulai bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga kepuasan konsumen dapat tetap terjaga. Tujuan dari rantai pasok adalah untuk mengordinasikan keseluruhan aspek produksi sehingga menjadi integral, konsisten, dan terpadu, sehingga dapat memaksimumkan keunggulan kompetitif dan memaksimumkan kepuasan konsumen dari produk yang diberikan. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya kebermanfaatan dari video ini dapat tersebarkan. Nah, dalam industri yang sangat global saat ini, manajemen rantai pasok sangat vital. Kaitannya dengan efisiensi, keborosan, dan keuntungan juga kepuasan konsumen. Nanti ke depan kita akan membahas tentang strategi bagaimana pemilihan rantai pasok yang baik dan analisis dari rantai pasok ini. Saat ini kita akan membahas dasar-dasarnya dulu, yaitu kita ambil contoh rantai pasok dari yogurt misalkan. Dari supplier, si produsen yogurt harus bekerja sama dengan peternak sapi. Terus kemudian dari supplier yang lainnya harus kerjasama dengan pemasok botol. Lalu di manufacturing, di proses produksi, sehingga yogurt yang telah dimanufacturing akan disalurkan ke distributor. Dari distributor akan disalurkan ke retailer. Retailer ada banyak macamnya, ada toserba, ada swalayan, ada minimarket, ada pasar tradisional, ada warung-warung, dan dari retailer itu bisa sampai ke tangan konsumen, dan konsumen bisa merasakan kualitas dari produk yang diberikan dari awal, pemilihan susu sapi yang baik, dari kerjasama dengan supplier hingga ke akhir. Nah, di contoh yang lain, misalkan ada Indomie. Indomie karena sudah menjadi perusahaan internasional, mereka membagi-bagi nih supplier mie untuk kawasan Eropa, ngambil gandumnya dari mana. Supplier mie untuk pasar Asia ngambil bahan bakunya dari mana. Supplier mie untuk pemasaran di Amerika ngambil bahan bakunya dari mana. Selain supplier mie yang harus dipilih, Indomie juga harus memilih dari mana mereka di tiap kawasan di dunia ini bekerja sama untuk supplier cabai, supplier kecap, supplier bawang, supplier plastik. Sehingga ini sangat kompleks jika sudah berbicara terhadap bisnis di global atau perusahaan yang sudah memasuki tingkat perusahaan yang sangat besar atau international business atau multinational company seperti halnya Indomie. Dari supplier mie, bahan baku kecap, bahan baku minyak, bahan baku saus, bahan baku bawang, itu kemudian rantai pasok beralih ke segmen manufacturing. Bagaimana Indomie memproses bahan baku itu menjadi bahan baku yang siap diproduksi. Di manufacturing, kalau di Zoom itu kan ada line productions, ya, yang dulu kita udah bahas. Ada layouting pabrik, gitu ya, ada penempatan pabrik. Lalu kemudian setelah proses manufacturing terjadi,
saatnya di packaging, lalu Indomie dalam dus itu keluar dari manufaktur, dialihkan ke distributor. Distributornya menunjuk perusahaan ketiga atau didistribusikan sendiri. Nah, baru setelah didistribusikan sendiri atau menunjuk pihak ketiga dari distributor, bagaimana Indomie harus memilih target retailer mana yang harus dia masuki. Agen istilahnya, atau bahasa lainnya masuk ke retailer. Bagaimana Indomie memasukkan produknya ke minimarket, ke supermarket, ke hypermarket, ke pasar tradisional, atau ke warkop ya. Sehingga produk Indomie sampai ke dapur-dapur kita, terutama para mahasiswa di kosan yang sangat mengidolakan Indomie. Jadi rantai pasok dari perusahaan yang global sampai ke UMKM itu penting untuk dianalisis. Ini juga menjadi kajian yang sangat strategis jika teman-teman berminat untuk meneliti ini. Masih banyak yang harus diteliti dan ini menjadi kesempatan teman-teman. Apalagi sekarang dengan adanya teknologi, rantai pasok ini bisa dikelola dengan efisien dan dengan lebih baik. Rantai pasok bisa dianalisis, bisa dimonitoring hanya dengan smartphone. Dengan berbasis kecerdasan buatan, kita bisa dengan mudah memilih supplier yang bagus di tiap negara, tapi tentunya untuk perusahaan yang besar. Nah, bagaimana rantai pasok untuk UMKM? Kita ambil contoh jika teman-teman atau saya nih, misalkan saya adalah produsen emping goreng. Rantai pasoknya bagaimana dong? Rantai pasoknya saya harus kerjasama dengan pemasok melinjo mentah, ya. Lalu kemudian saya harus tanda tangan kontrak, jangan sampai out of stock. Nah, ini juga nanti ke depan kita akan bahas kelemahan-kelemahan dan strategi untuk membuat rantai pasok menjadi efisien. Setelah kerjasama di tingkat supplier dengan para petani melinjo, lalu kemudian saya pack, sangrai, kemas, lalu saya distribusikan. Nah, distribusikannya ada macam-macam, mungkin saya pilihnya ya. Ada yang saya masukin ke retail jaringan seperti Indomaret, Alfamart, saya masukin ke toko oleh-oleh, saya masukin ke pasar gitu ya. Lalu di tingkat ini pula kita harus menentukan mana yang harus dikasih brand dengan kualitas tertentu, mana yang harus dijual tanpa brand atau kualitas tertentu. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas ke depan. Tapi sebelum lanjut, kita harus bisa memahami dulu rantai pasok itu apa secara basically, sehingga kita secara dasar bisa paham rantai pasok itu apa, terjadi kelemahan di mana aja, lalu kita bisa menganalisis itu, sehingga ketika kita sudah memahami ini, kita bisa menemukan masalah dan kita bisa selesaikan. Nah, contohnya di rantai pasok pertanian. Kenapa petani seringkali mendapatkan resiko terbesar dalam rantai pasok? Masalahnya ini seperti ini. Kita ambil contoh aja ini yang kemudian bisa kita jadikan topik penelitian. Selama 4 bulan atau selama kurun waktu beberapa minggu, petani kan memanen komoditas pertanian seperti halnya padi atau palawija atau sayur mayur ya. Di tingkat petani risiko ada, resiko gagal, resiko hama, dan lain-lain ya. Namun ketika petani akan menjual itu, maka datanglah pengepul atau bandar. Harga seringkali ditentukan oleh bandar, sehingga petani tidak punya kekuatan untuk menentukan harga atau pricing power. Maka dari itu, seringkali saat ini petani mendapatkan resiko yang paling besar dalam kerugian, keuntungan atau marginnya kecil karena petani tidak punya power untuk menentukan harga. Nah, apa yang sebenarnya terjadi di rantai pasokan pertanian? Di sisi manufaktur, misalkan Indofood ingin mendapatkan supplier bawang misalkan yang kontinu terus-menerus dengan kuantitas yang besar. Sama halnya juga dengan buah-buahan, sayur mayur yang ada di toko-toko besar atau hypermart atau supermart. Toko besar atau hypermart seringkali ingin mendapatkan supplier bahan baku buah-buahan yang itu continuous, setiap minggu harus ada sekian ton, lalu dalam kontrak itu harus continue, tiap minggu harus nyuplai selama 5 tahun misalkan. Itu yang tidak bisa diberikan oleh petani karena petani tidak punya kekuatan. Maka dari itu salah satu solusinya adalah petani harus bisa membuat kelompok tani atau koperasi tani, sehingga petani bisa saling mengumpulkan bahan baku komoditasnya lalu langsung diberikan ke manufaktur, sehingga peran dari bandar tidak ada, sehingga petani di sisi lain keuntungannya maksimum dan
manufaktur pun juga bisa mendapatkan produk yang langsung dari petani secara fresh. Tapi ini menjadi masalah utama, masalah besar yang saat ini mayoritas belum terpecahkan secara nasional di Indonesia. Maka dari itu, ini perlu kita diskusikan anak-anak muda. Makanya sekarang banyak banget startup dalam hal jual beli produk pertanian online. Ada iGrow, Agrimart, ada Tanifarm yang bisa mempertemukan antara petani yang jualan online produk pertaniannya secara fresh dan pembeli yang langsung bisa membeli, sehingga bandar tidak ada, keuntungan petani lebih maksimum, pembeli atau manufaktur akan mendapatkan produk yang lebih kompetitif dari petani. Nah, ini salah satu permasalahan rantai pasok yang perlu dan menarik untuk kita analisis ke depannya. Sampai sini dulu pembahasan kita, masih diskusi tentang hal-hal yang sangat dasar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Dan kelupaan, jika kamu mahasiswi dan ingin mendapatkan penghasilan tambahan, silahkan bergabung di Nafisa.hijab. Kita akan belajar seputar bisnis digital dan kita juga dapat penghasilan tambahan yang akan saya bimbing sendiri. Atau jika kamu membutuhkan hewan kurban atau bisa mereferensikan hewan kurban untuk membeli di sini, nanti akan dapat komisi tambahan. Jangan lupa juga untuk akses link di bawah ini. Satu lagi, jangan lupa akses di smartbiz.tech untuk informasi bisnis, gabung di SmartBiz Chat Business Room di Telegram untuk diskusi bisnis, dan satu lagi nih yang terakhir. Kemarin saya diskusi dengan konsulat RI di Jerman di Frankfurt bahwa mereka sedang banyak membutuhkan produk-produk komoditas organik yang siap untuk diekspor dan mereka konsumsi. Maka dari itu, untuk teman-teman yang saat ini bergerak di bisnis agribisnis, sayuran, produk pertanian, kita bisa diskusi supaya kita bisa membentuk suatu forum dan pada akhirnya agar produk kita bisa layak untuk diekspor ke Jerman. Terima kasih.